إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih, amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dengan taufiknya kita dipertemukan kembali di malam hari ini di masjid yang mulia ini dalam rangka saling menasihati dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja ini adalah nikmat yang kita jaga dengan sebaik-baiknya. Seperti yang tadi dihimbau, ya. Kita berusaha untuk mentaati pemerintah dalam urusan protokol kesehatan. Karena ini adalah perintah yang baik, perintah yang jelas manfaatnya. Apalagi nanti berhubungan dengan kelangsungan penyelenggaraan salat berjamaah atau salat tarawih di masjid ini, yang tentu kita berharap untuk senantiasa ada sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari kebaikan-kebaikan ini. Barakallahu fikum. Di malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji tema yang sangat penting dan termasuk prinsip dasar akidah dan pemahaman manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu senantiasa bersikap benar, senantiasa bersikap di tengah-tengah, moderat, tidak berlebih-lebihan dan tidak kurang dalam semua urusan agama. Inilah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa pemahaman inilah yang dipuji, pemahaman inilah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami jadikan kalian, wahai umat Islam, sebagai umat yang wasata, umat yang pertengahan, artinya khiyarun wa adlan, umat yang terbaik dan selalu berlaku adil, agar kamu nantinya menjadi saksi bagi manusia dan supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi bagimu, yakni bagi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di kalangan mereka. Inilah prinsip dasar yang sangat penting dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga ketika kita mengkaji masalah-masalah akidah, kita akan selalu diingatkan tentang hal ini oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misalnya sewaktu kita membahas mengenai masalah iman, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Yazidu wa yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang.
ya, tidak seperti pemahaman orang-orang Murji'ah yang mengatakan bahwa iman itu tidak berkurang dengan perbuatan maksiat, sehingga mereka menganggap imannya para nabi dan para rasul sama dengan imannya pelaku maksiat. Juga ekstrim yang lain, orang-orang Khawarij yang mudah mengkafirkan kaum muslimin dengan perbuatan dosa besar yang dilakukannya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan pelaku dosa besar adalah tetap orang yang beriman pada asal imannya, sekaligus dia adalah orang yang fasik karena perbuatan dosa besar yang dilakukannya. Bisa dikatakan mukminun naqisul iman, dia adalah orang beriman tapi kurang imannya, atau dikatakan mukminun bi imanihi wa fasikun bi kabiratihi, dia beriman dengan asal imannya sekaligus dia fasik dengan perbuatan dosa besar yang dilakukannya. Pemahaman seperti ini menggabungkan dan mengambil jalan tengah atau moderat di antara dua penyimpangan yang terjadi dalam masalah iman. Sehingga di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, dalam kita bersikap, dalam kita misalnya membelanjakan harta, berinfak, agar kita tidak terjerumus ke dalam sikap berlebih-lebihan atau terlalu kurang, maka ambil jalan tengah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ketika menyebutkan sifat dari ibadur rahman di surat Al-Furqan, hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang maha pemurah. Bagaimana mereka ketika berinfak? Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka adalah orang-orang yang ketika berinfak. Di sini Allah tidak mungkin hanya menceritakan oh mereka belanja seperti ini. Tujuannya kita mengambil teladan, mengambil contoh. Mereka adalah orang-orang yang ketika membelanjakan hartanya tidak terlalu boros berlebihan, tapi juga tidak terlalu pelit sampai kurang. Dan mereka mengambil jalan tengah dari dua hal itu. Dipuji ketika seorang bersikap di tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak kurang. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Dan janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu ke lehermu, tapi juga jangan kamu jadikan wala tabsutha kullal bast, terlalu kamu bentangkan dengan sebentang-bentangnya, sehingga kamu akan duduk menyesal dalam keadaan tercela dan hina. Yakni jangan terlalu dibuka, jangan juga terlalu ditutup. Ambil jalan yang di tengah-tengah. Subhanallah. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Ternyata dua ayat yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan di sini untuk kita ambil jalan tengah, ini merupakan kesimpulan dari semua permasalahan agama kita. Kesimpulan dari semua permasalahan agama kita. Godaan syaitan ternyata hanya berkisar pada dua hal yang sekarang kita jadikan sebagai judul kajian kita. Kita bahas tentang ini. Ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam kitab Ighatsatul Lahfan menukil pernyataan seorang ulama salaf yang mengatakan,
ma amarallahu ta'ala bi amrin illa walisyaitani fihi nazghatan. Tidaklah Allah memerintahkan satu perintah kepada manusia kecuali syaitan memiliki dua cara untuk memalingkan manusia dari perintah itu. Imma ila guluwin, imma ila tafritin wa taqsirin, wa imma ila guluwin wa mujawazatin wa la yubali bi ayyihima dhafira. Syaitan memiliki dua cara. Yang pertama, dia menggoda manusia untuk kurang dan malas melakukannya. Dan yang kedua, dia menggoda manusia untuk berlebih-lebihan dan melampaui batas dan dalam melakukannya. Dan dia tidak peduli dengan cara mana saja yang berhasil dari dua cara ini, karena berarti dia bisa memalingkan manusia dari jalan yang benar. Kalau kita ibaratkan gelas yang berisi air, kalau kelebihan maka tumpah, tentu tidak terpuji. Kalau kurang maka dikatakan tidak penuh, berarti tidak sempurna kebaikannya. Ya. Ini ternyata berlaku untuk semua perintah di dalam agama. Kenapa harus dua ini kesimpulan godaan syaitan? Ternyata syaitan laknatullah alaih telah mempelajari karakter masing-masing manusia. Kita ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim tentang syaitan. Inna syaitana yajri min bani Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu bisa beredar di dalam tubuh manusia di tempat-tempat beredar atau mengalirnya darah. Jadi dia bisa mempelajari karakter kita, nanti digoda sesuai dengan karakter masing-masing manusia. Oleh karena itu tidak ada yang selamat kecuali orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan percaya diri, syaitan lebih tahu cara menyesatkan kita. Hendaknya kita bersandar selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan mempelajari manusia dan ternyata kesimpulan manusia itu secara umum kembali kepada dua golongan. Ada orang yang cenderung malas berbuat, antipati, pasif, ahlul ihjam. Ini digoda dengan cara dijauhkan dari agama Islam sama sekali. Dijauhkan dengan cara dibuat malas. Dan yang kedua, ada orang yang cenderung dia suka berbuat, senang melakukan, senang berbuat seperti ini. Maka ini digoda untuk berlebih-lebihan dan melampaui batas. Contoh orang yang melakukan teror dengan mengatasnamakan jihad. Wallahi demi Allah, Islam berlepas diri dari perbuatan seperti ini. Sejak kapan Islam mengajarkan membunuh nyawa yang tidak berdosa? Sampai pun itu orang kafir misalnya, ya, sampai kemudian menyebabkan ketakutan, menghancurkan, membuat kekacauan. Islam sama sekali tidak mungkin mengajarkan yang seperti ini. Mereka berlebih-lebihan karena tanpa bimbingan ilmu, ya, kemudian didasari juga dengan sikap misalnya memberontak kepada pemerintah. Ini semua perbuatan teror, termasuk tipu daya syaitan yang menggoda sebagian manusia untuk bersikap berlebih-lebihan dan melampaui batas. Ya, ini yang disebutkan tentang tipu daya syaitan yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Sekarang kita lihat dalam prakteknya, dalam pengamalan agama seperti itu. Ada orang yang malas, dan biasanya kalau orang yang malas ini gampang ketahuan bahwa ini salah. Rata-rata orang tahu malas itu salah. Tidak semangat beragama berarti dia orang yang buruk. Tapi yang kadang-kadang tertutupi, yang kadang-kadang jadi syubhat kerancuan adalah orang yang semangat, dianggap dia luar biasa, ternyata semangatnya melampaui batas karena tidak sesuai dengan pemahaman dalil yang benar. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sampai mencontohkan orang yang menuntut ilmu saja
Ada yang terjerumus dua hal ini dalam hal menuntut ilmu. Kata beliau, qassara biqaumin hatta mana'ahum minal ilmi alladhi yanfa'uhum, kata Ibnu Qayyim. Ada sekelompok orang yang dibuat dia malas menuntut ilmu, tidak mau belajar, tidak mau mengaji, sehingga mereka terhalang dari ilmu yang bermanfaat. Wa tajawaza bil akharin, kelompok kedua melampaui batas. Dia belajar menuntut ilmu tujuannya hanya supaya dipuji sebagai orang yang pintar, tidak berpikir untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ini juga melampaui batas dan ini juga tercela. Ahlus sunnah wal jamaah senantiasa menekankan untuk menuntut ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh. Setelah kita belajar, kita harus menundukkan hawa nafsu di jalan Allah. Kita harus berusaha melatih diri kita mengamalkannya. Ada yang kurang, kita segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan menjadikan ilmu itu kita pelajari dan membawa kita kepada jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian orang yang sama sekali tidak mau mengajak manusia, sama sekali tidak mau berdakwah, membiarkan manusia dengan perbuatannya. Jelas ini keliru. Ya, dan ini sangat berbahaya karena tanpa adanya dakwah menjadikan kita semua terancam azab Allah Subhanahu wa taala yang merata. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassatan. Takutlah kalian terhadap fitnah azab Allah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja di antara kamu, yakni ketika tidak ada orang-orang yang berusaha untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Tapi di lain pihak ada orang-orang yang ketika berdakwah mengatasnamakan semangat dalam berdakwah tapi terlalu keras, menggunakan cacian dan makian, gampang menghukumi orang, gampang kemudian menuduh orang dianggap keluar dari ahlus sunnah wal jamaah, dianggap keluar dari pemahaman Islam yang benar. Ini juga jelas keliru. Ini tidak sesuai dengan metode ahlus sunnah wal jamaah dalam berdakwah. Ya, ada orang-orang yang mungkin disikapi dengan keras tapi dengan tahapan-tahapan tertentu. Itu pun orang-orang yang mungkin terbatas dan sedikit jumlahnya. Asalnya dakwah, kita diperintahkan untuk berlaku lemah lembut, karena tujuan kita adalah menundukkan hati manusia agar mudah menerima kebenaran dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah manusia ke jalan Tuhanmu, ke jalan Rabbmu, ke jalan Allah dengan hikmah. Ya, hikmah maksudnya kita menyampaikan kebenaran kepada golongan manusia yang pertama, yaitu orang-orang yang mudah menerima dan terbuka hatinya. Sampaikan kebenaran. Sebagian dari para ulama ada yang mengartikan hikmah di sini adalah termasuk berlemah lembut ketika menyampaikan kebenaran. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Maksudnya ada orang yang kelihatannya dia menentang atau masih susah menerima dakwah, tapi disebabkan karena ketidaktahuannya, maka ini perlu kita sampaikan kepadanya nasihat yang baik. Ya, dikatakan di sini nasihatnya juga menghadapi orang yang seperti ini adalah al mau'izatul hasanah, nasihat yang baik, bukan nasihat yang kasar. Berikan targhib wa tarhib, sampaikan kepadanya ancaman orang-orang yang berpaling dari kebenaran, ancaman dari orang-orang yang menentang dakwah. Bahkan kita diperintahkan untuk berbuat baik kepadanya dalam urusan-urusan dunia agar bisa menjinakkan hatinya. Yang terakhir orang-orang yang menentang, itu pun diperintahkan bagaimana caranya? Wajadilhum
billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang baik juga. Dengan cara yang baik. Ini kita perhatikan contoh yang dipraktikkan di dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipuji di dalam Al-Qur'an. Bahkan ini menjadi sebab para sahabat tertarik dengan dakwah beliau. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran? Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi la faddu min haulik. Disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Engkau berlaku lunak terhadap mereka. Seandainya engkau adalah orang yang keras, orang yang kasar dan kaku hatinya, orang yang kasar dan keras hatinya, maka niscaya mereka akan lari dari sisimu. Kira-kira mereka yang dimaksud di ayat ini adalah siapa? Mereka yang ada di sekitar Rasulullah SAW siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kalau Rasulullah SAW bersikap keras, sahabat saja bisa menjauh. Apalagi orang di zaman sekarang. Aisyah radhiyallahu taala anha, antum tahu kisah yang sangat terkenal di dalam Sahih Muslim. Ketika datang beberapa orang Yahudi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyebutkan salam yang dipelesetkan, iya kan? Mengatakan assalamu alayka, kebinasaan bagimu wahai Rasulullah. Dipelesetkan. Rupanya Aisyah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan. Aisyah radhiyallahu taala anha langsung bereaksi. Wa alaikumussamu wal la'na, dan atas kalian kebinasaan dan laknat Allah. Wajar seorang nabi yang mulia dicela lagi sama orang Yahudi, orang kafir. Kita pun pasti akan melakukan yang sama, ya, orang yang beriman pasti akan bangkit kemarahannya. Tapi menanggapi ini apa kata Rasulullah SAW? Mahlan ya Aisyah, pelan-pelan wahai Aisyah. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai kelemah lembutan dalam semua urusan. Ini hadis yang sahih. Dalam riwayat lain, innallaha rafiqun yuhibbur rifq fil amri kulli. Allah Subhanahu wa taala rafiq, maha lembut dan mencintai kelemah lembutan di dalam segala urusan. Sekarang ini berhadapan dengan orang kafir dan jelas-jelas dia mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kita berhadapan dengan seorang muslim? Ya, maka orang muslim hukum asalnya kita perlakukan dengan lemah lembut. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang sikap lemah lembut, kalau bukan kita praktekkan kepada saudara kita sesama muslim, lantas kita praktekkan kepada siapa? Ya, misalnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna rifqa la yudha'u fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Dalam Sahih Muslim juga. Sikap lemah lembut itu tidaklah diletakkan pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dihilangkan dari sesuatu kecuali akan menjadikannya buruk. Tentu beda pembahasannya kalau kita berhadapan dengan orang yang menentang, sudah dinasihati, atau dia sudah paham tentang kebenaran kemudian dia berpaling, apalagi dia mengajak manusia kepada pemahaman yang menyimpang. Nah, ini beda keadaannya. Tapi keadaan mayoritas dari kaum muslimin tentu tidak demikian. Tentu tidak demikian. Kalau di dalam Al-Quran saja Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam, sewaktu diperintahkan berdakwah kepada Fir'aun yang jelas-jelas kufurnya adalah yang paling tinggi tingkat kekafirannya, tetap Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun karena dia telah melampaui batas,
dan ucapkanlah kepadanya ucapan yang lemah lembut, supaya dia mau ingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua orang nabi yang mulia yang dakwanya paling baik, Allah perintahkan untuk berlaku lemah lembut terhadap seorang Fir'aun yang demikian kufurnya. Bagaimana terhadap saudara kita sama muslim? Bagaimana waktu kita menasihati pemerintah yang bagaimanapun kekurangannya dia tetap adalah seorang muslim? Terlebih-lebih lagi sewaktu kita menghadapi saudara kita yang semangat di dalam sunnah. Nah, ini juga yang aneh sebagian dari ikhwan kita. Sangat mudah untuk bersangka buruk kepada saudaranya. Ketika mendengarkan cerita tentang seseorang yang dianggap ada sikapnya yang tidak sesuai, harusnya kalaupun kita anggap salah, tetap kita pertimbangkan dasar pemahamannya. Dia di atas sunnah, mencintai sunnah, selalu menghadiri majelis-majelis kajian sunnah. Berarti kita harusnya bersangka baik kepadanya. Selama kita masih mendapatkan kemungkinan baik, kita bawa kepada pengertian yang paling baik. Kapan kita akan praktekkan penjelasan dari para ulama salaf untuk bersangka baik kepada saudara kita? Kalau sesama ahlu sunnah saja tidak kita praktekkan, berarti kita buang semua keterangan ini. Na'udzubillahi min dzalik. Ucapan yang sangat terkenal dan mungkin sering diulang-ulang dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu yang mengatakan, la tadhunnanna bikalimatin kharajat min akhika annaha su wa anta tajidu laha fil khairi mahmalan. Jangan sekali-sekali kamu menyangka ketika mendengarkan satu kalimat yang keluar dari saudaramu bahwa itu adalah buruk, sementara kamu masih dapatkan kemungkinan baiknya. Masih ada kemungkinan baiknya. Yakni seseorang bisa saja berselisih pendapat. Antara satu ustadz dengan ustadz yang lain ada perbedaan pendapat. Tapi kemudian tidak kita katakan ustadz yang berbeda pendapat dengan kita, misalnya dia manhajnya menyimpang, dia terlalu bermudah-mudah. Bisa jadi yang menuduh dia bermudah-mudah terlalu ekstrim. Tadi sudah kita sebutkan, bersikap juga ada dua. Ada yang berlebih-lebihan dan ada yang kurang. Jangankan di kalangan ustadz, di kalangan ulama besar saja, bahkan para ulama ahlul hadis. Kalau antum baca keterangan di kitab-kitab Jarh wa Ta'dil, sampai-sampai Imam Az-Zahabi, Imam Ibnu Hajar menyebutkan di setiap generasi dari para ulama ahlul hadis selalu saja ada pembagian dari para ulama yang selalu mengkritik para rawi, yang siapa yang bisa diambil riwayatnya dan siapa yang ditolak, itu selalu dibagi. Ada para ulama yang dikelompokkan sebagai al-mutasyaddidun muta'annitun, terlalu keras dan mudah mengkritik, mudah melemahkan seorang rawi hanya dengan satu atau dua kesalahan. Sampai yang disebutkan contohnya para ulama besar yang tidak main-main, seperti Imam Yahya bin Ma'in, Imam An-Nasa'i, Abu Hatim Ar-Razi dan yang lainnya. Yang kedua, ada yang mutasahilin, terlalu bermudah-mudah memuji, biar rawi yang lemah atau tidak dikenal dipuji, seperti Imam Al-Hakim, Ibnu Hibban, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Dan ada juga ulama yang disebut al-mu'tadilun, mutawassitun, yang di tengah-tengah. Ini yang biasanya dipegang ucapan mereka, seperti Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Abu Dawud, Abu Zur'ah Ar-Razi, Ali Ibnul Madini dan yang lainnya rahimahumullahu ta'ala. Maksudnya para ulama mengatakan kalau ulama ini termasuk golongan yang terlalu keras, ketika dia mengkritik tidak boleh diambil langsung, harus dibandingkan dengan ucapan ulama yang lain. Makanya ketika terjadi perselisihan antara dua orang ikhwan kita yang kita kenal di atas sunnah, tidak boleh kita mengambil pendapat pihak yang sana yang bermusuhan dengan ini, pasti akan saling menjelekkan. Tanya pihak yang lain dulu.
Bahkan di kalangan para ulama saja ada kaidah yang namanya kalamul aqran. Ba'duhum fi ba'd yutwa wala yurwa. Pembicaraan di antara para ulama yang seangkatan satu sama lainnya, saling mengkritik, ini digulung dan tidak boleh diriwayatkan. Karena ada persaingan di antara mereka. Bagaimanapun hati manusia. Disebutkan contoh yang sangat banyak dalam masalah ini. Jadi tidak semua kritikan itu kita ambil. Ya, khususnya ketika kita menghadapi seseorang yang kita kenal di atas sunnah selama ini, selalu apalagi mendakwakan sunnah, semangat mengamalkan sunnah. Mungkin ada satu hal yang kita nilai dia berbuat salah, harusnya kita berusaha nasihati. Jangan kita menjadi sebab untuk menambah perpecahan dan permusuhan. Kalau tidak mampu, paling tidak kita lakukan hal-hal yang bisa mendekatkan, bukan semakin memperparah keadaan. Ingat, ini termasuk sikap ekstrim yang menjadi sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, karena ini termasuk tipu daya syaitan. Jadi ikhwani fiddin rahimakumullah, syaitan di antara upaya terbesarnya untuk memecah belah umat adalah dengan membuat permusuhan di antara mereka. Tentu di sini perlu digaris atasi dengan jelas. Maksudnya membuat permusuhan ini bukan berarti kita artikan tidak boleh kita bermusuhan sama ahlul bid'ah, tidak. Membuat permusuhan dalam hal-hal yang tidak jelas kesalahan tersebut, atau dalam hal-hal yang kesalahan yang sifatnya perbedaan pendapat yang harusnya bisa dimaklumi. Kalau orang yang kita nasihati dengan satu kebenaran, apalagi masalah akidah dia menyimpang, kemudian kita menjauhi dia karena pertimbangan tadi, maka ini jelas benar. Jadi syaitan membuat perpecahan, maksudnya dalam urusan-urusan yang harusnya bisa dikompromikan, saling menasihati, apalagi perbedaan pendapat, tapi dibuat dengan kobaran yang besar sehingga menimbulkan perpecahan, menjadikan dua kubu, menjadikan ini saling bermusuhan. Akhirnya yang tadinya mengaji bersama-sama, kenal sunnah sama-sama, semangat sama-sama, semakin menjauh dan menjadikan syaitan semakin kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan, inna syaitana yanzagu bainahum." Katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan ucapan yang baik. Sesungguhnya syaitan berusaha menyulut permusuhan di antara mereka. Ini syaitan. Sampai-sampai Rasulullah SAW dalam hadis yang terkenal riwayat Imam Muslim pernah bersabda, dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitana qad ya'isa ay ya'budahul musallun, walakin fit tahrishi bainakum." Sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang melaksanakan sholat, tapi dia tetap selalu berusaha untuk membuat permusuhan di antara kamu. Maka jangan mau menjadi pengikutnya syaitan. Ya, dalam berdakwah, dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, dalam kita mengkritik atau meluruskan seseorang yang kita anggap berbeda pendapat dengan kita. Memang kita diperintahkan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, tapi kan ada juga hadis-hadis yang menyebutkan bagaimana kita dalam beramar ma'ruf nahi mungkar berusaha untuk menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik. Kalau kita menasihati orang, jangan dengan cara yang kasar supaya dia mudah menerima. Jangan menolong syaitan untuk membuat dia semakin menolak kebenaran. Rasulullah SAW bersabda, "La takun aunan lisyaitani ala akhikum." Janganlah kamu menjadi penolong syaitan untuk menjerumuskan atau mencelakakan saudaramu sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah, contoh-contoh yang menyebutkan tentang dua sikap yang berlebihan ini banyak, dan tentu sebagian besar juga saya yakin antum sudah sering dengarkan dalam pembahasan masalah akidah. Di sini yang saya tekankan adalah dalam
pergaulan di antara orang-orang yang sama-sama mengenal sunnah, yang sama-sama kita kenal mendakwakan sunnah. Ketika ada satu yang bersikap berlebihan, jangan kita ikuti. Kita tahu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah selalu membangun sikap yang moderat atau pertengahan. Kata para ulama, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang di tengah-tengah, artinya tidak berlebih-lebihan dan tidak kurang. Karena itulah jalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Demikianlah ini yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kajian kita di malam hari, karena waktu juga yang semakin singkat menjelang salat Isya. Masih ada kesempatan insyaallah untuk hal-hal yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita menjawab pertanyaan beberapa yang sampai kepada saya. Yang pertama, bagaimana sikap pertengahan terhadap pemerintah? Di satu sisi dikatakan Khawarij, ada juga yang menuduh Murji'ah. Jangan pedulikan penilaian orang. Yang kita pedulikan adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan dalil kita lihat. Orang Khawarij itu adalah yang memberontak kepada pemerintah, mengkafirkan pemerintah. Kalau pemerintah berbuat salah, kita wajib untuk menasihati, tapi bukan dengan cara memaki-maki. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, hadis yang terkenal, beliau bersabda, man arada minkum an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyatan wal ya'khudh bi yadihi wa in qabila minhu wa illa adda alladhi ma kana alaih. Siapa di antara kamu yang ingin menasihati seorang penguasa, janganlah sampaikan terang-terangan, karena akan membuat nanti kebencian rakyatnya sehingga tidak punya wibawa dan kekuatan pemerintah itu. Tapi hendaknya dia menyampaikan sembunyi-sembunyi. Kalau diterima, maka itulah yang diharapkan. Kalau tidak, dia telah menunaikan kewajibannya. Ada orang yang terlalu menjilat pemerintah, sama sekali tidak mau menyalahkan atau tidak mau menasihati apapun yang dilakukan. Ini salah. Di lain pihak ada yang terlalu keras, bahkan mengkafirkan, bahkan mencela, memaki. Ini juga salah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ya menasihati, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut. Adapun dalam perkara-perkara yang baik, mendoakan, berusaha mentahati seperti masalah protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 dan yang lainnya. Ini sikap pertengahan dalam masalah ini. Apakah betul roh orang yang sudah meninggal dunia kembali ke rumah masing-masing pada tanggal 15 Sya'ban dan kembali pada malam tanggal 1 Syawal? Ini pemahaman yang menyimpang, ya. Pemahaman yang tidak didukung dengan dalil. Orang yang telah meninggal dunia, dia sudah berada di alam lain. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada barzakh, penghalang antara dunia dengan alam mereka. Ya. Sampai hari dibangkitkan. Tidak ada pemahaman seperti ini. Dia kembali pada malam nisfu Sya'ban. Ya, ini semua adalah pemahaman yang mengada-ngada. Kita di sini ada perbedaan sedikit tentang batas makan sahur. Ada ustaz berpendapat bahwa makan sahur itu mengikuti jadwal di makan pemerintah, dan ada juga ustaz yang berpendapat makan sahur itu sampai jelas atau tampaknya benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Perbedaan pendapat ini sebenarnya inti pemahamannya sama. Kita sepakat batasannya adalah fajar. Cuman ketika ada jadwal yang ditetapkan pemerintah, apakah ini sudah tepat dalam semua, termasuk salat subuh? Karena di sini salat subuh maksudnya waktu fajar. Maka ada yang mengatakan salat subuhnya terlalu cepat. Sehingga yang saya dengar juga ada pendapat dari Muhammadiyah yang menyebutkan salat subuh kecepatan ditambah 8 menit. Ya, itu dari yang saya dengar dari resmi dari Muhammadiyah yang saya pernah baca, ditambah 8 menit. Ya, ini menunjukkan bahwasanya banyak yang meneliti bahwasanya dalam masalah pelaksanaan salat subuh ada yang memandang sudah sesuai, ada yang mengatakan juga terlalu cepat, mungkin perlu ditambah. Ya, sekitar ada yang bilang 5 menit, ada yang bilang 10 menit. Yang jelas perbedaan pendapat seperti ini semua sepakat dengan satu kesepakatan bahwa
ukurannya salat subuh itu adalah terbitnya fajar shadiq. Itulah batasan akhir dari waktu sahur. Ala kulli hal, ya saya juga bertanya kepada beberapa orang yang berilmu dalam masalah ini, mereka juga seperti Syekh Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan jadwal yang ada itu kurang lebih ditambah sekitar 5 menit. Tidak juga terlalu ditambah sampai ada yang mengatakan setengah jam. Ini juga terlalu berlebihan. Jadi kalau kita mengatakan misalnya seperti pendapat sebagian dari ustadz ya sekitar 10 menit, maka inilah insya Allah yang lebih tepat dan di tengah-tengah dalam perbedaan pendapat tersebut, insya Allah. Bagaimana dengan pengurus masjid yang di setiap pengajian tidak berani menggunakan speaker atas luar dikarenakan ustadz-ustadz yang mengisi mendakwakan tauhid dan sunnah dan menyeru untuk meninggalkan syirik dan bid'ah? Alasannya nanti masyarakat terpecah belah. Tidak mengapa. Kalau pengurus masjid mengatakan demikian, mereka punya pertimbangan tersendiri, ya. Karena belum tentu juga dengan menggunakan speaker atas orang yang mendengarkannya bisa dengarkan dengan baik. Belum tentu. Ya, ini kalau kita punya pengurus masjid yang punya pertimbangan tersendiri, selama masjid tersebut bisa kita pakai untuk berdakwah, masya Allah ini adalah nikmat yang kita syukuri. Nikmat yang kita syukuri, ya. Mudah-mudahan nanti orang-orang yang di luar, kalaupun dia lewat sempat dia mampir kemudian dengarkan dengan baik, malah itu menjadi sebab dia dapatkan hidayah. Nah, saya bermimpi bertemu dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Bagaimana pendapat Ustaz? Masya Allah. Semoga itu merupakan pertanda mimpi yang baik. Cuman ya jangan tertipu dengan mimpi. Bisa jadi itu adalah tipu daya syaitan. Ya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, waktu diberitakan beliau dilihat dalam mimpi dengan kebaikan, apa kata beliau? Ar-ru'ya tasurrul mu'mina wa la tagurruhu. Mimpi yang baik itu menjadikan senang orang yang beriman tapi tidak memperdaya dirinya. Nah, lantas bagaimana sikap kita terhadap dua asatidzah yang berselisih mengenai syirik rububiyah masa kini adalah berhukum selain dengan hukum Allah? Bagaimana kita memberi udzur kepada keduanya? Jelas memberi udzur kepada keduanya. Salah satu kita takut terhadap syubhat, sisi lain kita takut berlaku kedoliman karena terlalu keras. Iya. Caranya adalah antum dengarkan pernyataan dan penjelasan mereka. Jangan sepotong-sepotong. Mereka punya penjelasan dan punya dalil masing-masingnya. Ya, kalau digabungkan ketemu dengan kebenaran. Dia maksudnya seperti ini, yang mengkritik maksudnya seperti ini. Ini termasuk hal yang kita sikapi dengan bijak, karena ketika ada satu ketergelinciran, masa kita akan mengambil yang tergelincir ini, kita meninggalkan penjelasan yang sekian panjang dalam masalah tauhid selama ini. Kan tidak adil namanya. Apalagi kritikan ini misalnya ya mungkin diluruskan sama ustadz yang lain. Kemudian ustadz yang dikritik kemudian mengeluarkan pernyataan yang meluruskan atau menjelaskan tentang makna yang benar dari ucapannya. Kan ini menjadikan kita semua tenang dan masing-masing diri kita kemudian berhati-hati lagi dalam misalnya mengeluarkan pernyataan agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan agama Islam. Bolehkah saya menjauhi teman-teman yang sering melakukan ghibah meskipun teman-teman tersebut sesama ikhwan sunnah? Benarkah yang saya lakukan? Jauhi mereka, tapi lebih bagus kalau kita selalu menasehatinya. Ketika mereka melakukan, berikan peringatan kemudian untuk tinggalkan. Mudah-mudahan mereka akan sadar tentang kesalahan tersebut. Beri kami nasihat bagaimana cara memunculkan keberanian menasihat saudara kita yang menyimpang untuk diluruskan. Terkadang kami merasa canggung atau kaku. Ya, ini harus dilatih. Ya, harus dilatih. Kalau kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka mestinya kita tidak suka melihat sesuatu yang melanggar keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan juga akan menjadi sebab kita dituntut di hadapan Allah. Kalau saudara kita tadi misalnya di hadapan Allah dia disalahkan, maka dia mengatakan si fulan saudaraku melihatku tapi dia tidak menegurku. Maka ini akan mencelakakan diri kita sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Oh, boleh silakan, Pak. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Dan memang yang ditanyakan ini sedang viral saat ini, ya. Dan tentu setiap orang yang mengenal kebenaran pasti akan marah dan mendidih darahnya mendengar hal-hal yang seperti ini. Yang bisa kita lakukan pertama, kita doakan agar dia dapatkan hidayah. Ya. Orang ini adalah orang yang memang kedengkiannya terhadap pemahaman sunnah sudah sangat nyata. Berkali-kali pernyataan yang aneh dan nyeleneh. Dan dia termasuk orang yang lupa kacang akan kulitnya karena dia sendiri dulu belajarnya di sana. Allahul musta'an.
Yang jelas yang kita ketahui banyak tokoh-tokoh kaum muslimin yang mengkritiknya, yang tidak setuju dengan pernyataannya dari kalangan yang bermanhaj salaf ataupun yang di luarnya. Ini menunjukkan alhamdulillah kebatilan yang terungkap dari ucapannya ini, semoga Allah memberi hidayah kepadanya, adalah kebatilan yang nyata. Ya, kebatilan yang nyata. Maka pertama, ini juga bukanlah pernyataan yang resmi dari pemerintah. Ya, alhamdulillah. Kita ketahui juga banyak tokoh-tokoh agama dari MUI dan yang lainnya juga masih mengakui manhaj salaf atau mengakui apa yang mereka sebut sebagai Wahabi, meskipun ini tuduhan yang dusta, ya. Kalau mereka maksudkan adalah ajaran dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka terbukti dengan buku-buku yang sudah kita pelajari juga, ada terjemahannya juga, tidak seperti yang mereka tuduhkan. Cuman karena yang dikritik kebanyakan mungkin pemahaman yang mereka lakukan, maka dengan cara ini ya orang-orang yang punya penyakit di hatinya membalas hal tersebut dengan ucapan-ucapan yang kotor dan tidak pantas seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Jadi tanggapan kita saat ini, kita marakkan lagi ceramah-ceramah yang menjelaskan tentang apa itu khawarij, apa itu teroris, bagaimana hukumnya bom bunuh diri. Kita jelaskan lagi kepada pemerintah atau kepada masyarakat umum bahwa ini tidak disyariatkan, bukan begini cara berdakwah, bukan begini cara berjihad yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi kita semakin semangat untuk mendakwakan kebenaran, apalagi alhamdulillah kesempatan untuk kita berdakwah masih terbuka. Khutbah Jumat pun masih bisa kita sampaikan hal-hal yang seperti ini, yang semoga ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menampakkan kebenaran dan memberikan hidayah kepada orang-orang yang sesat agar kembali ke jalan yang benar. Alhamdulillah, cukup sampai di sini insyaallah. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم